Oke, satu misteri menarik saat ini adalah baik atau jahat sih. Sampai saat ini belum terbongkar mengenai sosok dan sifat yang sebenarnya dari Amado. Nah, memang benar nih, dia sudah memberikan jasa yang cukup besar dalam mengalahkan Isshiki kala itu. Berkat informasi akurat dari Amado inilah Otsutsuki Isshiki itu dapat dikalahkan. Ya, walaupun begitu, gerak-gerik Amado ini sampai saat ini selalu saja mencurigakan, seakan-akan ada sebuah rencana yang sangat besar yang sedang dikerjakannya saat ini. Karena juga tidak ada yang tahu nih tujuan Amado yang sebenarnya, karena dia membela dari Kara itu, dan kenapa pula dia justru malah membunuh Isshiki. Dari mana asal Amado ini guys? Dan bagaimana dia mengetahui berbagai macam kecanggihan teknologi ini? Siapa guru atau orang yang mengajari Amado sehingga dia bisa menjadi sejenius sekarang ini? Nah, kira-kira siapa Amado ini sebenarnya, dan mungkinkah nih berbagai macam dojutsu yang sekarang kita kenal itu adalah ciptaan dari Amado, Delta, Eida, bahkan Karma Kawaki guys. Oke, kita mulai ceritanya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas ini mengenai kisah dari Amado yang dikatakan saat ini ia adalah pencipta berbagai macam dojutsu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa saja benar dan mungkin pula salah. Oke, kita mulai. Nah, Amado sendiri, entah dia sebenarnya adalah villain di akhir seri Boruto ini layaknya Kabuto di masa lalu, atau justru Amado lah kelak yang akan menyelamatkan dunia shinobi dari invasi bangsa Dewa Otsutsuki yang sekarang ini makin mengancam kedamaian dari dunia shinobi sendiri. Namun yang pasti Amado adalah sosok yang sangat jenius, itu kepastiannya. Nah, terlepas dari fakta bahwa Amado adalah orang yang sangat pandai dalam mengatur strategi secara membodohi orang-orang, Amado adalah seorang pencipta dengan segala penciptaan yang sangat jenius di era Boruto sendiri. Nah, lihat saja nih, ciptaan-ciptaannya selama ini hampir semua anggota Kara itu adalah hasil ciptaan dari si jenius yang satu ini. Mulai dari Delta, Buro, Kashin Koji, bahkan Code Eida serta Demon sekarang pun hasil ciptaan dari Amado. Nah, hebatnya pula nih, semua ciptaan Amado adalah cyborg dengan level kekuatan yang bahkan setara dengan seorang Kage. Jutsu-jutsu dan tank dari cyborg buatan Amado ini memiliki daya hancur yang sangat mengerikan, bahkan regenerasi tubuh mereka pun juga sangat menakutkan. Oke, mari kita mulai breakdown lebih jauh lagi nih, ciptaan serta dojutsu salah satunya cyborg ciptaan dari Amado. Yang pertama adalah Delta. Nah, cyborg ciptaan Amado yang pertama kali bertemu dan bertarung dengan Naruto yang saat itu tentu masih memiliki Kurama di dalam tubuhnya itu, seluruh tubuh Delta telah dimodifikasi dan ditanamkan dengan senjata ilmiah ninja karya Amado. Dan salah satu yang membuat Delta ini spesial adalah kemampuan dari dojutsunya yang mirip dengan Rinnegan itu. Nah, kemampuan dari mata Delta itu bisa menyerap dan melepaskan kembali ninjutsu layaknya mata Rinnegan milik klan Otsutsuki. Saat pertarungannya melawan Naruto dahulu, kemampuan dari mata Delta itu diperlihatkan kemampuannya, dan kala itu ada momen Naruto membanting Delta dan langsung menyerangnya menggunakan Rasengan. Namun saat hampir mengenai Delta nih, Rasengan milik Naruto dengan mudah diserap oleh Delta menggunakan matanya itu. Nah, konsep dari cara kerja dari mata spesial Delta itu mirip sekali dengan kemampuan dari mata Rinnegan Otsutsuki dan Momoshiki serta kemampuan dari Karma Boruto dan Kawaki itu. Namun kemampuan untuk menyerap jutsu dari mata Delta ini memiliki batasan. Nah, ini terbukti nih, Delta tidak bisa menyerap Rasengan dengan ukuran super besar milik Naruto kala itu. Selain kemampuan matanya yang spesial itu, Delta sendiri juga mempunyai sebuah drone pengintai yang dapat dikendalikan tanpa menggunakan cakra. Jadi drone ini tidak bisa dideteksi oleh ninja tipe sensor sekalipun. Dan kita tahu pula saat itu berkat drone inilah juga keberadaan Kawaki yang saat itu berada dalam desa Konoha dapat diketahui dengan mudahnya oleh Delta. Nah, selain itu nih, drone ini juga menjadi layaknya mata ketiga dari Delta. Pasalnya drone ini memiliki kemampuan layaknya mata Rinnegan milik Nagato yang pada saat itu ditanamkan kepada 6 jalan pain miliknya, yang membuat Nagato dapat melihat segalanya dari 6 mata pain itu yang dia tanamkan, sehingga Nagato nih mempunyai memprediksi sebuah gerakan-gerakan dari lawan-lawannya. Nah, kemampuan dari drone milik Delta ini juga sama dengan kemampuan milik Nagato. Selain dapat melihat dan membaca pergerakan lawannya, drone Delta ini juga mampu melihat Rasengan kasat mata milik Boruto saat itu. Jadi kita tahu bahwa Delta nih dengan mudahnya dapat menghindari Kiro Rasengan dari Boruto sendiri. Drone Delta ini juga bisa dikatakan otak atau memori Delta itu sendiri, dimana jika walaupun Delta mati bahkan tubuhnya hancur sekalipun, namun selama drone itu masih bisa kembali ke markas Kara, drone itu bisa kembali dipasang ke sebuah mesin khusus milik Kara sendiri, sehingga Delta nih dari Delta yang berada dalam drone ini akan dipindahkan ke tubuh kosong Delta yang lain.
Delta juga memiliki kemampuan regenerasi sel yang bahkan seorang shinobi pun belum tentu mempunyai kemampuan yang satu ini. Nah, yang lebih menarik lagi nih adalah fakta bahwa Amado dengan sangat mudahnya bisa mematikan atau menonaktifkan Delta sendiri. Jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa Amado tidak menonaktifkan code lainnya yang dilakukan kepada Delta dahulu? Kan dengan begini tidak ada hal lain yang mengancam nyawanya sendiri. Padahal kita tahu nih Amado sendiri juga menanamkan limiter pada tubuh code. Nah, yang kedua adalah code dengan karma putihnya itu. Nah, kita tahu bahwa Code ini adalah salah satu anak eksperimen Amado dan Jigen kala itu. Namun Code sayangnya tidak memenuhi syarat nih untuk dapat dijadikan wadah dari seorang Isshiki dan ditanamkan segel karma. Sebenarnya kita tahu pula bahwa Code tidak sepenuhnya gagal dalam eksperimen ini. Code berhasil selamat dan masih bertahan hidup setelah menerima karma dari Isshiki yang sudah merupakan suatu kesuksesan dalam eksperimen tersebut. Namun sayangnya nih tubuh Code itu tidak bisa menerima jiwa dari Isshiki itu sendiri. Karena itulah Code tidak dipilih sebagai wadah bagi Isshiki. Ya, walaupun Code hanyalah sebuah wadah yang kosong, namun Code sendiri bisa menggunakan karma lebih baik dibandingkan dengan Kawaki yang merupakan wadah dari Isshiki sendiri. Selain itu, Code juga mempunyai kemampuan tempur yang bahkan melebihi Jigen dan Delta, apalagi jika limiter itu dilepaskan. Seperti halnya cyborg ciptaan Amado lainnya, Code ini juga mempunyai kemampuan untuk merubah wujudnya sendiri. Code bisa mengubah salah satu bagian tubuhnya yang bisa digunakan sebagai senjata yang mematikan. Nah, selain itu nih, Code juga memiliki kemampuan berupa cakar hitam yang juga bisa dia gunakan untuk berteleportasi atau berpindah dari satu tanda cakar ke tanda cakarnya yang lain. Dan lagi-lagi nih, kemampuan teleportasi ini tidak semua shinobi mampu menguasainya. Namun untuk seorang Amado sendiri nih, dengan kejeniusannya itu menciptakan jutsu yang di luar nalar orang pada umumnya, seperti itu tentu bukanlah hal yang sulit baginya. Nah, yang keempat adalah Kashin Koji. Ya, Kashin Koji sendiri cyborg ciptaan Amado yang dibuat berdasarkan DNA dari Jiraiya Sensei. Memang sudah ada beberapa manusia buatan di era Boruto ini seperti Lordku yang mana diciptakan berdasarkan Onoki namun dengan usia yang masih muda. Selain itu pula ada juga Mitsuki yang mana merupakan manusia buatan dari Sannin Orochimaru. Namun di antara manusia buatan yang lain, Kashin Koji ini bisa dibilang lebih sempurna dengan kemampuan dan juga fisik yang sangat identik dengan Jiraiya pula. Koji dapat menguasai semua teknik yang dimiliki Jiraiya dulu, bahkan Sage mode Jiraiya pun bisa dikuasai dengan mudah oleh Kashin Koji. Yang mana nih tentu ini semua adalah karena Amado sudah memodifikasikan keseluruhan tubuh dari Kashin Koji itu sendiri. Namun tak bagaimana caranya nih Amado ini bisa menanamkan semua jutsu Jiraiya itu ke tubuh Kashin Koji, dan juga bagaimana pula nih Koji itu menguasai Sage mode kata itu secara sempurna. Yang jelas untuk dapat menguasai Sage mode kata, satu-satunya tempat adalah hanya belajar dalam Gunung Myobokuzan. Lalu bagaimana dengan cara kerja dari Amado? Nah, kejeniusan dan juga teknologi yang digunakan Amado dalam menciptakan cyborg-cyborgnya itu memang sudah sangat di luar nalar manusia biasa. Bukan hanya satu atau dua jutsu yang sudah dia ciptakan menggunakan kecanggihan teknologi dan juga kejeniusan yang dia miliki itu. Namun sudah berpuluh-puluh jutsu dengan level yang di atas rata-rata. Bahkan jutsu dari bangsa Dewa Otsutsuki pun bisa Amado ciptakan. Oke, kita masuk ke 5 nih. Itu adalah dua villain partner dari Code saat ini dan juga sepasang cyborg yang kekuatannya saling melengkapi satu sama lain. Ya, itu adalah Eida serta adiknya Demon. Nah, kita akan membahas lagi tentang Dojutsu, guys. Nah, jadi yang pertama tadi ini sudah dijelaskan Dojutsu ciptaan Amado yang dipasangkan pada Delta, dan sampai saat ini nama dari Dojutsu itu masih menjadi sebuah misteri. Kali ini ada satu lagi Dojutsu karya jenius Amado yang dipasangkan di cyborgnya itu yang bernama Eida. Dojutsu itu bernama Senrigan. Nah, dengan mata Senrigan ini, Eida bisa mengendalikan hati seseorang dan juga Eida bisa melihat ke masa lalu. Namun itu hanya sebatas ketika dia lahir saja, yang artinya kejadian yang terjadi sebelum dia lahir tidak bisa Eida ketahui. Nah, kekuatan dari mata Eida ini layaknya sebuah kamera pengintai yang berada di seluruh penjuru dunia. Dan Eida sendiri dapat mengaksesnya dengan bebas kapan saja, serta Eida juga bisa mengawasi semuanya setiap hari sesuka hatinya. Nah, memang sih itu adalah sesuatu yang membosankan, namun terkadang Eida melihat sesuatu yang menarik baginya sendiri. Dan salah satunya adalah kejadian saat Isshiki itu mati. Ya, jelas-jelas pada saat itu Isshiki mati, Eida masih belum diaktifkan dan masih berada dalam suatu tabung. Namun Eida sendiri mampu melihat dan mengetahui semuanya itu dengan jelas. Sedangkan nih untuk adiknya Demon sendiri, jika Eida tadi layaknya sebuah kamera pengintai, kemampuan Demon layaknya sebuah cermin, di mana Demon sendiri bisa memantulkan semua serangan dari musuhnya bahkan berkali-kali lipat lebih kuat. Dimana kita tahu bahwa Eida pernah mengatakan jika niat membunuh lawan dari Demon itu makin kuat, maka serangan dari lawannya itu akan langsung berbalik ke dirinya sendiri berkali-kali lipat lebih kuat lagi.
Nah, ini menarik nih. Kenapa tadi kita bilang mereka adalah pasangan yang saling melengkapi di dalam sebuah pertempuran? Itu adalah Eida tidak ahli dalam hal taijutsu, dan satu-satunya kemampuan yang dimiliki Eida yang terkuat kemungkinan terbesar itu adalah dojutsu Senrigannya itu. Maka dari itulah dia sangat membutuhkan adiknya Daemon itulah yang memiliki kemampuan untuk membunuh lawannya tanpa menyentuh sekalipun. Eida hanya bertugas sebagai sumber informasi nih mengenai musuh-musuhnya yang akan mereka lawan saja, sedangkan Daemon lah yang akan bertugas untuk mengeksekusinya. Oke, yang terakhir nih sekaligus yang terbaru dari adaptasi chapter 65 kemarin itu, yang keenam sekaligus yang terakhir adalah Kawaki dan dojutsunya. Nah, bagi kalian yang sudah membaca atau mungkin sudah melihat review-reviewnya tentang Boruto chapter 65, tentu sudah tahu nih jika Kawaki bisa kembali berbuat ke mode karmanya itu. Nah, bukan hanya itu nih, bahkan segel karma dari Kawaki ini sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan perubahan ke mode karma sebelumnya. Tahu kenapa? Ini menariknya nih adalah saat Kawaki berubah ke mode karmanya itu diperlihatkan kilas balik pembicaraan antara Amado dan Kawaki, dimana di perbincangan itu Amado meyakinkan Kawaki untuk mendapatkan karma itu lagi. Nah, jadi apakah karma milik Kawaki yang sekarang ini adalah juga hasil karya dari Amado? Bisa jadi nih itu benar adanya jika karma Kawaki kali ini adalah hasil buatan dari Amado sendiri, karena dalam kejeniusannya itu bukan tidak mungkin jika dia juga menciptakan sebuah segel karmanya sendiri. Pasalnya nih, Amado sendiri sudah beberapa kali juga menciptakan jutsu yang juga kerjanya mirip dengan jutsu milik klan Otsutsuki, dan salah satunya adalah kemampuan mata delta yang bisa menyerap dan melepaskan kembali ninjutsu layaknya mata Rinnegan Momoshige. Selain itu kita tahu pula bahwa Amado itu juga sangat lama bereksperimen mengenai segel karma itu sendiri bersama dengan seorang Otsutsuki pula. Jadi bukannya tidak mungkin jika Amado adalah dalang di balik bangkitnya segel karma Kawaki ini. Dan selain itu ada salah satu hal yang masih menjadi misteri dari bangkitnya karma Kawaki dalam chapter 65 kemarin itu, yaitu adalah matanya. Mata kiri Kawaki itu diperlihatkan tidak lagi memiliki pupil yang gelap. Nah, sekarang hanya berupa segitiga sama sisi yang berwarna terang dengan salah satu sisinya mengarah ke bawah sementara alasnya mengarah ke atas. Nah, ini masih menjadi sebuah misteri besar nih, apakah kekuatan yang dimiliki oleh mata kiri Kawaki itu seperti sebuah dojutsu dan juga hasil ciptaan dari Amado sendiri, dan apa makna dari segitiga itu guys? Mengingat Amado sendiri adalah pencipta dari banyak dojutsu yang menakutkan di era Boruto dan Shinobi baru sekarang ini, Delta, Eida, dan mungkin pula sekarang adalah Kawaki. Who knows? Gimana menurut pendapat kalian? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai salah satu kisah menarik dan misterinya tentang Amado dan berbagai macam kemungkinan jutsu dan dojutsu ciptaannya itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.